Di balik setiap kejahatan, selalu ada potongan-potongan kebenaran yang menunggu untuk ditemukan. Tidak ada pelaku yang benar-benar bisa bersembunyi, dan tidak ada rahasia yang selamanya bisa dikubur. Setiap jejak, sekecil apapun, bisa menjadi kunci untuk membuka misteri. Inilah kisah kriminal nyata yang akan kita telusuri hingga kebenaran terungkap. Pada tanggal 15 Februari tahun 1974, udara di Minneapolis terasa sangat menusuk akibat musim salju yang berat. Mary Slice, seorang seniman berbakat berusia 25 tahun, yang juga mahasiswi pasca sarjana di University of Minnesota, sedang bersiap untuk sebuah perjalanan. Ia sangat ingin pergi ke sebuah pameran seni di Chicago untuk mencari inspirasi dan terhubung dengan sesama seniman. Karena tidak memiliki mobil, Mary melakukan apa yang umum dilakukan anak muda saat itu, ia memilih untuk menumpang atau hitchhiking. Mary berdiri di pinggir jalan, membawa tas dan harapan. Saat Mary mengangkat jempolnya, sebuah mobil berwarna emas atau coklat tan berhenti dan memberinya tumpangan. Seorang tetangga melihatnya, Mary melambaikan tangan kepadanya saat ia naik ke mobil itu. Ini adalah terakhir kalinya Mary terlihat hidup. Hanya berselang 3 jam kemudian, di sebuah persimpangan pedesaan di Springbrook, Wisconsin, seorang warga lokal bernama Danny Anderson yang kebetulan sedang mengemudi melihat mobil yang berhenti. Lalu pengemudinya keluar dari mobil dan membuang sesuatu di tumpukan salju serta berusaha menguburnya. Kehadiran saksi yang tiba-tiba tepat di belakang mobilnya membuat pengemudi itu ketakutan dan melarikan diri. Danny yang awalnya mengira benda yang dibuang adalah sampah, turun dan memeriksa. Alangkah terkejut ketika diperiksa ternyata benda itu adalah jasad manusia yang berlumuran darah. Danny segera melaporkan penemuan jasad itu ke pihak kepolisian Dunn County, Wisconsin. Pihak kepolisian segera merespon dan tiba dalam waktu yang singkat. Mengingat suhu udara pada bulan Februari tahun 1974 di Wisconsin sangat dingin hingga membeku, kondisi jasad yang masih hangat menjadi bukti kuat bagi polisi bahwa pembunuhan tersebut baru saja terjadi, diperkirakan kurang dari 1 jam sebelum polisi tiba. Polisi segera mengetahui bahwa jasad itu adalah Mary Kathleen Slice karena pelaku tidak sempat membawa barang-barang Mary yang di dalamnya terdapat kartu identitas Mary. Bahkan pelaku tidak sengaja meninggalkan topi rajut berwarna orange hitam. Danny yang menjadi saksi mata memberikan keterangan kepada polisi. Ia memberikan deskripsi fisik pelaku secara akurat kepada polisi, yaitu pria dengan rambut panjang kemerahan dan kumis yang tebal. Namun, saksi tersebut melakukan kekeliruan dengan menyebut warna mobil pelaku sebagai oranye atau emas, padahal mobil asli milik pelaku berwarna biru. Kesalahan informasi warna mobil inilah yang sempat membuat pelaku lolos dari kejaran hukum selama 50 tahun. Berdasarkan hasil pemeriksaan forensik yang dilakukan di Sacred Heart Hospital, penyebab utama kematian Mary karena kehilangan darah yang sangat ekstrim akibat 15 luka tusuk di sekujur tubuhnya, terutama tubuh bagian atas. Luka-luka juga terdapat di tangan dan jari Mary yang mengindikasikan adanya upaya perlawanan. Karena Mary melawan dengan sangat keras, forensik berhasil mengikis dan mengamankan sampel darah dan kulit pelaku yang tertinggal di bawah kuku Mary. Namun sayang, karena keterbatasan teknologi forensik pada saat itu, bukti fisik berupa topi rajut dan kikisan kulit serta darah di bawah kuku Mary hanya bisa disimpan bertahun-tahun di gudang kepolisian. Namun beruntungnya bukti-bukti ini disimpan dengan amat sangat baik, sehingga masih bisa memberikan data saat diperiksa 50 tahun kemudian. Sebenarnya dalam kasus Mary ini, setiap kali ada kemajuan teknologi forensik, bukti tersebut selalu diperiksa ulang. Namun sayangnya karena pelaku tidak pernah melakukan kejahatan berat lain sehingga datanya kosong di sistem. Hal ini membuat metode pencocokan DNA secara konvensional menemui jalan buntu. Yang terakhir kekeliruan 2 saksi mata mengidentifikasi warna mobil yang aslinya biru tapi dilihat sebagai warna emas atau coklat tan, menjadi kesalahan yang sangat krusial. Namun hal ini sebenarnya juga bukan murni kesalahan 2 orang saksi tersebut, yang melihat warna mobil yang salah. Saat itu bulan Februari di Wisconsin, saat sore datang sudah sangat gelap, lampu jalan dan lampu mobil sudah mulai menyala. Saat itu penggunaan lampu uap merkuri atau sodium marak digunakan, padahal lampu itu memiliki efek distorsi warna yang sangat kuat. Ketika cahaya lampu jenis ini mengenai cat mobil berwarna biru tua atau metalik, pantulan cahayanya seringkali berubah di mata manusia, menjadi tampak seperti warna emas gelap, coklat muda atau bahkan kekuningan.
Selama 5 dekade kasus ini membeku. Detektif berganti generasi. Bahkan orang tua Mary telah meninggal tanpa pernah tahu siapa pembunuh putri mereka. Bukti-bukti disimpan dalam lemari pendingin kepolisian menunggu di mana sains bisa menjawab apa yang tidak bisa dijawab selama 50 tahun. Pada tahun 2011 sempat ada harapan ketika DNA tersebut diduga cocok dengan pembunuh berantai terkenal, Randall Woodfield. Mesin DNA kala itu tidak bisa menyingkirkan nama Randall, namun keterbatasan jumlah sampel DNA juga tidak bisa mengatakan bahwa DNA itu cocok 100% dengan DNA Randall. Hal ini kemudian diteliti lebih lanjut dan terbukti bahwa pelaku pembunuhan pada Mary bukanlah Randall. Terobosan besar kasus ini hingga bisa mengungkap siapa pelakunya dimulai pada tahun 2023, ketika kantor sheriff dan county bekerja sama dengan tim genealogis dari Ramapo College. Menggunakan teknik genetik genealogi, yaitu metode yang sama untuk menangkap Golden State Killer. Para mahasiswa dan profesor memulai menyelidiki kasus ini dengan menyusun pohon raksasa dari data DNA pada rambut yang ditemukan pada topi rajut tersebut. Pencarian itu sangat rumit, karena sang pelaku ternyata adalah anak adopsi. Namun, mereka tidak menyerah, mereka mengunggah DNA ke situs silsilah publik. Setelah menyusun hipotesis tentang adanya anak laki-laki yang diadopsi dalam garis keturunan tersebut, tim berhasil menghubungkan silsilah biologis baru ke sebuah keluarga di Minnesota. Proses pelacakan ini memakan waktu lebih dari 1 tahun, hingga akhirnya berhasil mengarah kepada nama John Keith Miller. Kerja keras membangun pohon keluarga selama setahun lebih itu, akhirnya membuahkan hasil manis. Bukti DNA final yang dicocokkan dengan putri Miller resmi terkonfirmasi pada tanggal 4 November tahun 2024, yang secara emosional bertepatan dengan hari ulang tahun korban, Mary Slice, yang ke-76. Pada tanggal 7 November tahun 2024, detektif mengetuk pintu sebuah rumah di Owatonna, Minnesota. Di sanalah John Keith tinggal. Kala itu John sudah berumur 84 tahun. Selama 50 tahun, ia mengira bahwa selama ini sudah hidup tenang karena telah berhasil melampaui usia kejahatannya. Polisi sengaja datang dengan cara yang tenang, tidak melakukan penggerebekan bersenjata mengingat usia John Keith yang sudah 84 tahun. Para detektif mengetuk pintu, masuk secara persuasif, lalu duduk bersamanya di meja dapur apartemennya. Pada menit-menit pertama interogasi, John Keith bersikap sangat tenang. Ia berpura-pura asing dan menyatakan tidak tahu atau tidak mengenal sama sekali nama Mary Slice. Setelah John mengelak, barulah para detektif mengeluarkan berkas hasil tes DNA silsilah genetik terbaru. Polisi menjelaskan bahwa mereka telah mengunci profil DNA-nya lewat sampel rambut yang ditemukan di topi rajut yang telah dicocokkan dengan DNA anak perempuan biologisnya. Begitu disodorkan bukti DNA yang tidak terbantahkan tersebut, runtuhlah pertahanan John Keith yang telah ia simpan selama 50 tahun. Ia langsung mengubah pernyataannya, mengakui semua perbuatannya. Hari itu juga John Keith Miller ditangkap dan ditahan. Saat wawancara di kantor polisi, John Keith menceritakan dengan detail peristiwa 50 tahun lalu. John Keith menjelaskan alasannya menyerang Mary secara spesifik. Pada saat itu John meminta kontak seksual dengan Mary, namun Mary menolak dan John menjadi sangat marah. Mary yang hendak keluar dari mobil ditikam pertama kalinya di punggung dengan menggunakan pisau lipat yang ia sembunyikan di atas pelindung matahari kursi penumpang. Meskipun ditikam dari belakang secara mendadak, Mary tidak langsung menyerah dan melakukan perlawanan sengit di dalam ruang mobil yang sempit. Ia menggunakan kedua tangannya sebagai tameng untuk menangkis dan menghalau rentetan tikaman pisau dari John Keith. Serangan terus-menerus dan membabi buta akhirnya melumpuhkan Mary. Perempuan muda itu kehabisan darah dan ambruk tidak bergerak lagi di dalam mobil. Perkelahian sengit ini juga yang membuat topi John Keith terlepas tanpa ia sadari dan terjatuh dari mobil saat dia hendak membuang jasad Mary. Setelah membuang jasad Mary, John Keith membuang pisau lipatnya di rawa-rawa yang terletak di dekat Pine City, Minnesota, yang tidak terlalu jauh dari tempat tinggal lamanya. John Keith juga membuat pengakuan yang cukup mengejutkan, bahwa keesokan harinya ketika ia membaca berita bahwa saksi mata menggambarkan mobil pelaku berwarna emas atau coklat tan, dia merasa aman dan lolos dari kasus ini karena mobilnya berwarna biru. Jalannya persidangan John Keith Miller berlangsung sangat singkat, efisien, dan tanpa perlawanan hukum, karena ia memilih untuk tidak menyangkal perbuatannya di hadapan hakim.
Sejak awal penangkapan, John Kate secara sadar memberitahu pengacaranya bahwa ia tidak menginginkan adanya proses peradilan juri yang panjang. Ia mengakui bahwa bukti DNA yang dimiliki polisi sudah terlalu kuat dan mutlak. Pada sidang puncaknya di akhir Maret tahun 2025, John Kate Miller secara resmi memasukkan pembelaan no contest atau tidak membantah terhadap dakwaan pembunuhan tingkat pertama. Secara hukum, aksi no contest ini memiliki bobot vonis yang sama dengan mengaku bersalah, namun pelaku memilih tidak menjabarkan pembelaan apapun di mimbar sidang. Saat hakim memberikan kesempatan terakhir kepada John Kate untuk berbicara jika ia ingin menyampaikan sepatah kata, atau menyatakan penyesalan kepada publik, pria berusia 84 tahun tersebut memilih untuk tetap diam dan menolak berbicara. John Kate juga menolak untuk meminta maaf pada keluarga Mary, karena ia beranggapan permintaan maafnya sudah sangat terlambat dan tidak akan merubah apapun bagi keluarga korban. Berdasarkan aturan hukum pidana yang berlaku di Wisconsin pada tahun terjadinya kejahatan, yaitu tahun 1974, hakim langsung menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada John Kate Miller. Hari itu juga pria lansia itu langsung dievakuasi untuk menjalani sisa hidupnya di lembaga pemasyarakatan, Dodge Correctional Facility, di Wisconsin. Selain itu, hakim juga memerintahkan John Kate untuk membayar uang ganti rugi sebesar $2.200 kepada keluarga korban. Seluruh uang restitusi tersebut, ditambah dengan dana pribadi dari kantong keluarga, didonasikan secara resmi kepada Investigative Genetic Genealogy Center di Ramapo College. Selain itu, John Kate juga harus membayar biaya ekstradisi antar negara bagian. John Kate diwajibkan membayar sebesar $480 lebih, khusus untuk mengganti biaya operasional kepolisian, saat memindahkan dirinya secara hukum dari tahanan di Minnesota menuju yurisdiksi pengadilan di Wisconsin. Demikian kisah kriminal nyata kali ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran baik dari peristiwa yang tidak baik sekalipun. Terima kasih sudah menyaksikan hingga akhir, sampai jumpa di kisah kriminal nyata berikutnya.